Hai, balik lagi di channel aku, Jenika Cynthia. Dan hari ini aku mau kasih tips tentang bagaimana cara mengatur keuangan untuk para pasangan milenial yang udah menikah. Bisa juga dipakai untuk generasi Z mungkin ya, apapun yang pokoknya yang milenial ke bawah lah. Nah, kenapa aku bikin video ini? Karena aku lihat banyak banget pasangan yang milenial khususnya yang struggling untuk mengatur keuangan mereka, keuangan rumah tangga. Karena kan sebenarnya konsepnya tuh simple aja, pendapatan harus lebih besar daripada pengeluaran, ya. Pengeluaran tuh nggak boleh lebih besar daripada pendapatan kalian. Tapi banyak yang struggling di sini, jadi aku pengen buat video ini. Terus kenapa juga aku sharing tentang ini? Karena aku merasa aku dulu setelah aku lulus kuliah, aku tuh langsung jadi financial planner gitulah ya, untuk ngatur keuangannya seseorang, para nasabah di salah satu bank. Di situ aku mengelola keuangan mereka untuk investing, untuk apapun gitu ya. Jadi aku sedikit banyak punya ilmu tentang itu. Jadi aku mau sharing ke kalian semua. Karena keuangan ini agak sensitif ya. Kalau kalian mengaturnya nggak bijaksana, ini nanti akan jadi bumerang buat rumah tangga kalian sendiri. Jadi aku mau bagikan tips ini kepada kalian. Nah, yang paling penting pertama itu adalah pikiran kita atau mindset kita, ya. Pertama itu pahami dulu dan resapi dengan baik-baik pendapatan atau penghasilan dari yang kalian punya setiap bulan. Mungkin ada yang semuanya dapat dari suami, ada juga yang suami kerja, istri juga kerja, akhirnya uangnya disatuin. Nah, itu diresapi dulu, dipahami pendapatan kalian itu berapa. Misalkan kalian punya pendapatan 5 juta sebulan ya. Nah, 5 juta itu kalian harus pahami dulu 5 juta ini value-nya gimana buat keseharian kalian, kehidupan kalian itu. Dan kalian akhirnya bisa menentukan lifestyle yang akan kalian bentuk dari income kalian itu. Jadi misalkan kalian punya uang 5 juta, kalian mau punya gaya hidup kayak gimana? Misalkan tiap hari kalian mau minum Starbucks, terus tiap hari kalian mau makan di luar tanpa mikir duit, ya kayaknya kalian nggak perlu cari tips untuk mengatur uang, karena itu udah nggak ada keinginan dalam pikiran kalian untuk membenahi keuangan kalian gitu. Nah, tapi kalau kalian punya goals atau apa, punya tujuan untuk kalian pengen dengan keuangan ini kita mau mengelola supaya nanti kalau kita punya anak, kita bisa sekolahin anak kita di sekolah yang baik. Terus kita juga bisa bangun usaha mungkin, atau punya goals-goals tertentu yang kalian bisa memperbaiki kehidupan rumah tangga kalian secara keuangan ya. Menentukan tujuan, goals, nah itu baru kita, kalau secara aku ya, ini cara aku untuk mengatur keuangan dengan suami aku. Jadi aku itu tiap bulan dikasih uang, dan itu aku kelola untuk kebutuhan. Yang ketiga, kita tuh harus budgeting ya. Budgeting itu adalah yang paling pertama kali kalian pikirin uang ini. Setelah terima uang itu, yang pertama adalah menabung ya. Kalian harus menabung. Menabung itu juga nggak bisa asal menabung ya. Bukan menabung di kaleng biskuit bekas dimasukin uangnya di situ. Itu sama sekali tidak bijaksana, tidak efisien, dan itu nggak akan bisa membuat kalian cepet kaya juga. Jadi itu sangat nggak saya rekomendasikan. Menabung di kaleng, nabung di amplop, nabung di mana lah, disimpan yang uang kalian akan menyusut nilainya nanti, dan kalian bakal tambah sedih lagi nanti, percuma menabung. Jadi nabung itu ada, kalau menurut saya, ada 3 komponen menabung. Jadi ada 3 komponen ini. Komponen yang pertama adalah menabung untuk keperluan tahunan. Jadi keperluan tahunan, keperluan 6 bulanan, atau keperluan yang kalian pasti keluar itu tiap 6 bulan sekali, 2 bulan sekali, 1 tahun sekali, tapi bukan tiap bulan ya. Misalkan nih ya, bayar pajak mobil, atau bayar pajak motor, atau kalian punya pengen nabung buat liburan ya, karena kan kadang, terus kayak misalkan kalau kalian muslim, mungkin kalian harus nabung buat kalau lebaran harus kasih fitrah ke keluarga. Terus kalau kalian Chinese, kalian biasa ngerayain Imlek, kalian harus ngasih angpau. Nah, itu ada alokasinya untuk nabung. Jadi biar kalau kalian tiba-tiba hari H itu terjadi, kalian nggak bingung, kalian nggak pegang uang, terus uangnya dari mana gitu kan.
itu harus ada alokasinya. Terus kalau misalkan kalian butuh bayar asuransi, butuh bayar pengeluaran yang tidak rutin dikeluarin setiap bulan, itu harus disisihkan begitu. Terus untuk keperluan tahunan. Nah, keperluan tahunan kita juga nggak mungkin kita nabung tiap bulan disisihin 100.000, 200.000 kan tiap bulan, terus nggak berkembang juga uangnya, kan rugi. Nah, kalau saya menabunglah di instrumen juga yang kalian liquid juga sifatnya. Jadi misalkan kalau saya menabung yang berjangka, jadi kamu bisa konsisten tiap bulan menabung, kalian bisa atur waktunya berapa lama, kira-kira kapan bisa dipakai uangnya, itu bisa ditabung di tabungan berjangka. Di bank ya, di bank, jangan di arisan, di koperasi itu menurut saya merasa tidak yakin, karena itu uang pasti akan saya pakai kan nantinya untuk bayar-bayar itu tadi, dan digunakan juga untuk mungkin mau untuk traveling sama keluarga besar kan bisa dipakai juga, itu pasti dipakai. Nah, itu harus ada tenor waktunya berapa, dan kita juga di situ dapat bunga 3% lah, lumayan kan, tiap tahun bisa dapat 3%. Terus ada juga yang kalau kita nabung awal kita bisa dapat cashback, jadi banyak banget manfaat-manfaatnya. Nah, selain itu kalian juga anak muda, kaum milenial, dan juga untuk kalian yang baru berumah tangga itu kalian harus banget membuka open minded lah, membuka pikiran bahwa kalian harus belajar tentang semua hal yang berbau investasi, keuangan, perbankan. Kadang-kadang kan ada beberapa orang yang kalau ditawarin produk di bank tuh nggak mau, padahal mereka nggak mendengarkan informasi itu gitu. Padahal kadang-kadang kita perlu sekali update informasi tentang instrumen-instrumen keuangan yang bisa membuat kita lebih efisien, kita juga lebih dapat bunga lebih bagus, nabung juga nggak percuma, value-nya lebih naik, jadi banyak manfaatnya. Jadi kita bisa datang ke bank, bisa tanya ke mbaknya, mbak saya mau nabung tiap bulan gimana, ada program apa, bunga apa, kita nggak apa-apa, kita tanya aja, nggak usah takut dikejar-kejar sama mbaknya. Bank itu nggak perlu takut, karena itu informasi bermanfaat banget buat kalian. Kalau kalian nggak mau kayak begitu, kalian bisa googling gimana caranya kita bisa nabung di mana, instrumen yang mana. Terus jangan terlalu close minded dengan aku cukup satu bank aja, banknya yang warna biru itu ya, jangan. Banyak sekali bank-bank lain yang memberikan benefit yang baik juga buat kalian. Itu yang saya pakai. Kalau kalian lihat, saya tuh punya banyak banget bank. Di situ banyak banget manfaat, ada cashback, kan lumayan buat saya, jadi uang kaget, tambahan belanja buat saya. Yang kedua adalah menabung yang sifatnya liquid. Ya, liquid pemirsa, bukan nabung di arisan, koperasi, itu sangat tidak direkomendasikan. Nah, karena kenapa? Kalau nabung sifatnya liquid itu kan pasti nabung itu nanti ada suatu saat mendadak kalian butuh uangnya. Nah, kalau dimasukin di arisan atau koperasi atau lembaga-lembaga yang tidak kredibel, kalian waktu butuh itu uangnya lenyap. Bagaimana? Kenapa yang bersifat liquid? Kalau saya secara pribadi, deposito misalkan, walaupun returnnya nggak terlalu tinggi, tapi at least tiap bulan bisa konsisten nabung, dan juga kita kapanpun kita bisa cairkan. Kita juga dapat bunga. Begitu. Yang harus sifatnya aman ya, jangan dititipin ke arisan komplek atau apa, itu nggak baik ya. Jadi harus yang lebih milenial. Jangan juga dimainin ke reksadana atau dimainin ke saham yang sifatnya high risk banget, tapi padahal waktu kita butuh ternyata itu nggak bisa dicairin. No, itu nggak sangat saya rekomendasikan, karena ini yang sifatnya liquid. Kapanpun kalian butuh, kalian bisa tarik gitu. Baru ini kalian bisa investasikan. Yang ketiga, kalian bisa investasikan di berbagai macam instrumen investasi. Kalian misalkan mau investasi di reksadana, mungkin kalian masih awam ya, kalian bisa coba, kalian bisa di reksadana. Kalau kalian lebih expert lagi, kalian bisa main di saham. Kalau lebih expert sekali, kalian bisa main di cryptocurrency. Kalau kalian lebih suka yang gampang, saya mau yang gampang karena saya nggak yakin, kalian bisa pegang emas batangan gitu. Ini bukan emas ya, emas batangan. Terus lagi uangnya yang lebih berkembang lagi, kalian bisa main forex, apapun. Jadi buka pikiran kalian untuk mengembangkan uang kalian tuh bagaimana, tapi di instrumen yang aman ya.
Dan jangan mentang-mentang, aduh jangan itu nggak boleh kita main reksadana, nanti uangnya nggak berkembang. Kan ini investasi yang kita gunakan buat jangka panjang yang nggak akan kita tarik gitu dalam waktu 1-2 bulan. Jadi nggak apa-apa, investasikan aja di kalian mau investasi di mana, karena uang ini nantinya bisa kalian gunakan untuk kalian pensiun, atau bisa kalian gunakan untuk pensiun lebih muda gitu, atau banyak manfaatnya. Jadi bukan cuma sekedar nabung, apalagi nabung di celengan ya, no, itu nggak boleh. Tergerus juga sama inflasi ya, tergerus sama nilai uang kalian sama, tapi semua harga udah naik, sama aja nggak akan kebeli semuanya. Itu percuma nanti kalian nabung. Jadi harus smart ya. Walaupun banyak juga yang ngasih tips itu cara ngelola uang tuh disimpan di dompet satu-satu, uangnya tunai. No, kalau saya udah hampir nggak pernah pegang uang cash. Saya beli tempe aja saya bisa bertransaksi secara transfer sama orangnya. Jadi buat saya milenial tuh, kelebihan kita generasi milenial tuh kayak gitu. Jadi kita harus manfaatin ya. Poin yang menurut saya paling penting, poin yang keempat ini adalah kalau kalian bisa punya mindset yang benar, kalian bisa menabung dengan tepat. Tapi kalau kalian nggak punya poin yang keempat ini bisa mengancam keutuhan keuangan dari keluarga kalian. Yaitu adalah proteksi ya. Penting sekali proteksi ini. Proteksi ini kalau saya itu adalah saya pakai asuransi. Kenapa saya pakai asuransi? Karena income suami saya itu lebih besar daripada income saya. Karena apalagi pandemik ini saya sudah setahun tidak menghasilkan income. Ya menghasilkan sedikit ya. Tapi untuk saya sendiri nggak mungkin untuk menanggung keluarga, nggak mungkin. Saya perlu proteksi untuk menjaga keuangan keluarga saya. Bukan berarti kita mendoakan suami kita atau mendoakan istri kita kenapa-napa. No. Ini itu untuk menjaga kalian punya rumah tangga itu sendiri. Proteksi itu kadang ada orang yang mikir gini ya, aduh saya tuh masuk asuransi tapi saya rugi. Itu konsep yang salah. Berarti kalian selama ini asuransi itu untuk investasi. No, jangan pernah ikut asuransi yang ada investasinya embel-embel, nanti kalau diambil di tahun ke berapa itu nanti kalian dapat uang segini. No, kita beli kita beli proteksi itu pure proteksi tentang perlindungan jiwa. Jadi saya belikan asuransi jiwa untuk suami saya, kita beli asuransi kesehatan untuk diri saya, karena saya nggak mau mempengaruhi. Saya punya poin yang ketiga tadi, menabung untuk yang sudah saya alokasikan. Saya nggak mau uang yang liquid untuk yang sudah memang liquid sih yang saya tabung itu, tapi saya cairkan untuk membayar biaya rumah sakit. Misalkan kalau terjadi tipes tiba-tiba atau karena kebetulan kami habis kena COVID, saya dan suami saya habis kena COVID, kita harus bayar biaya COVID yang cukup besar. No, saya nggak mau. Nah, tanpa mempengaruhi keuangan dan dana yang saya tabung, saya gunakan proteksi itu tadi. Saya beli kesehatan yang benar-benar dia hanya mengcover kesehatan tanpa ada perkembangan dana investasi. Saya beli asuransi jiwa tanpa ada embel-embel, ini nanti uangnya kembali sekian-sekian, enggak. Jadi kalau terjadi resiko, baru uangnya itu keluar gitu. Dan mumpung masih muda, karena saya dan suami saya masih muda, maka kita mempersiapkan itu semua supaya dia murah. Itu yang penting ya. Dia harganya lebih murah, terus kita bayarnya juga nggak seumur hidup gitu. Kita bayarnya cuma 5 tahun atau mungkin bayarnya 10 tahun, tapi kalau kesehatan bayar terus ya, karena proteksi. Walaupun ada yang bilang, Kak saya kan punya BPJS, itu pilihan menurut saya. Karena kalau saya sendiri, saya mau udah badan kita sakit semua misalkan, terus saya mau dapat fasilitas yang lebih baik. Saya nggak mau menunda. Kalau kita pakai BPJS kadang kan harus antri, harus menunda. Saya nggak tahu persisnya gimana ya. Tapi kalau kita pakai asuransi yang saya alami sendiri, kita tinggal kasih kartunya, kita bisa pilih kelasnya kita di mana, kita dapat penanganan yang tercepat. Itu yang penting buat saya dan keluarga saya. Ada asuransi penyakit kritis. Nah, ya walaupun nggak meninggal, ini saya ngomong kita nggak boleh tabu ya membicarakan ini dengan pasangan kita. Karena ini benar-benar penting menurut saya. Misalkan terjadi penyakit kritis, misalkan stroke lah ya, anggap aja, atau suami atau istri terjadi resiko itu dalam kehidupan. Memangnya kalau orang stroke nggak butuh dana? Pasti kan butuh dana. Pasti juga nggak bisa kerja kalau memang dia tulang punggung.
Uangnya dari mana? Ini kita harus realistis ya dalam hubungan. Uangnya dari mana? Di situ peran kita beli asuransi untuk mengcover penyakit kritis. Jadi nanti keluar sejumlah uang 1M, 2M, atau mungkin kalian belinya 500 juta, 200 juta. At least dia bisa mengcover kebutuhan selama pasien itu di rumah aja. Nggak perlu ngeluarin itu tadi, lumbung kita yang udah kita bangun, tabungan kita yang udah kita bangun itu. Karena kita mengalihkan sedikit resiko itu ke pihak ketiga atau asuransi. Ini saya bukan berjualan asuransi, tapi ini buat saya penting sekali. Proteksi itu, kalian gini aja sih, mobil aja kalian asuransikan gitu. Apalagi jiwa raga kalian yang menghasilkan uang, menghasilkan income yang cukup besar untuk keluarga, menjadi tulang punggung keluarga. Nah, itu harus dilindungi ya. Harus dilindungi begitu. Jangan berhutang dan jangan menghutangi orang begitu ya. Kalau saya nggak mau hutang, saya juga nggak mau memberi hutang ke orang lain. Karena itu bisa, selain kalau kita ngasih hutang ke orang lain kan merusak hubungan juga. Nah, jadi lebih baik kalau memang kita mampu ya syukur-syukur kalau kalian punya kemurahan hati diberi. Tapi kalau memang tidak mau berurusan seperti itu ya lebih baik nggak usah. Dan jangan berhutang, apalagi yang sifatnya konsumtif ya, jangan berhutang. Misalkan kalian pengen beli handphone harga 5 juta, ya udah, kalau nggak mampu beli, belum mampu beli, ya nggak usah nyicil, karena value-nya nggak naik gitu. Jadi jangan pernah berhutang. Karena dulu waktu saya bekerja di bank, kita berhutang untuk utang mobil, utang sesuatu yang tas branded, aduh apapun itu kan mendatangkan bunga. Walaupun itu kita bayarin pakai kartu kredit. Kan ada biaya admin, biaya apa, itu sebenarnya kerugian buat kita. Dan selain itu, kalau kita nggak berhutang, kita beli sesuatu cash, kita tuh akan mempertimbangkan lebih dalam. Misalkan, kita mau keluarin uang 5 juta buat beli handphone. Kita kan langsung 5 juta nih keluarnya. Kalian tuh akan berpikir dengan lebih matang dalam-dalam. Kira-kira aku bener-bener butuh atau enggak ini barang. Dan karena kita langsung keluarin des 5 juta gitu, kalau kata orang Jawa. Kalian akan mikir dan akhirnya itu bisa menjadi pertimbangan dan menjadi meyakinkan kalian akan beli atau enggak. Nah, syukur-syukur kalian jadi nggak beli karena kalian mikir langsung 5 juta keluarnya. Tapi kalau nyicil, nggak apa-apa lah, kan 1 tahun cuman sekitar 300 sampai 500 ribu. 300 sampai 500 ribu, nggak apa-apa lah, uang kecil. Nah, tapi akhirnya dia menumpuk hutang itu. Nggak boleh. Apalagi berhutang untuk beli mobil ya, itu lebih baik tidak dilakukan. Karena selain kita bayar bunga yang cukup besar, itu mobil harganya turun terus. Jadi nggak ada untungnya kalau kalian beli mobil secara hutang. Kalau ada yang tanya gimana ya kalau kita KPR rumah. Nah, menurut saya sebagai orang yang pernah tahu hitungannya kalau KPR itu seperti apa, lebih baik tidak KPR rumah. Jadi kalau punya uang baru beli rumah secara cash. Karena walaupun rumah itu sifatnya naik ya, harganya itu dia cenderungnya naik, tapi dengan bunga yang fixnya paling cuma 8 tahun, tapi kalian bayarnya tuh, kalian misalnya bayar KPR tuh 20 tahun. Walaupun mungkin ya kalau kalian 5 tahun ya nggak apa-apa lah. Kalau 5 tahun kan fixnya paling bagus bunga 5% per tahun. Atau 8% lah fix 5 tahun. Tapi udah selesai, kalian nggak kebeban pikiran. Tapi kalau kalian KPR sampai 20 tahun, 25 tahun, itu menurut saya secara pribadi, ini secara pemahaman saya dan suami saya itu mikirnya agak capek juga bayar 20 tahun cicilan itu, sedangkan biaya hidup itu semakin meningkat, walaupun ya mungkin cicilannya kecil, tapi itu beban juga 20 tahun. Dan selanjutnya bunga itu fix itu paling bagus 8 tahun ya, 8 tahun, paling bagus 10 tahun, dan fix bunganya itu sekitar 5% paling bagus, atau mungkin 8%, ada 10% gitu. Tapi setelah itu kan, setelah 10 tahun masa fix kan ada floating bunganya, istilahnya dalam perbankan tuh floating, atau mengikuti suku bunga acuan yang jibor kan. Nah, itu bisa 12%, bisa 15%. Nah, sedangkan kenaikan properti tiap tahun tuh berapa? Apakah dia mampu mengcover 15% kenaikan? Ataukah dia naik turun juga? Nah, itu harus dipertimbangkan.
Kalau secara keyakinan saya kurang merasa nyaman hidup saya kalau saya harus KPR rumah gitu. Jadi mendingan kalian nabung dulu aja. Tapi ada yang bilang, aduh lama banget, anak milenial mana bisa nabung untuk beli rumah gitu. Ya kalian nabung, kalau memang nggak bisa nabung ya oke lah, kalian mungkin bisa jadi pilihan terpaksa untuk KPR. Dalam tanda kutip ini terpaksa untuk KPR. Dan kalau ada opsi lain mungkin bisa ikut mertua dulu, atau mungkin jangan ngontrak juga, karena itu kan spending juga. Jadi sayang uangnya. Kalian kalau ngontrak atau sewa rumah hanya demi segera berumah tangga itu kurang bijaksana menurut saya ya. Jadi bisa ditunda dulu mungkin menikahnya sampai finansial ini benar-benar kalian siap gitu. Beli barang yang nilainya bisa berkembang atau bisa diinvestasikan. Jadi jangan beli karena tetangga sebelah itu habis beli Fortuner baru, jadi kalian merasa, aduh aku harus beli Fortuner baru. No. Atau tetangga sebelah habis beli tas Hermes yang baru. No, kalian tuh nggak perlu gitu. Jadi belilah sesuatu yang memang kalian inginkan, itu untuk membahagiakan kehidupan kalian. Jadi kayak misalkan aku pengen beli tas satu yang bagus karena aku pengen banget ini dari dulu. Ya udah, kita beli karena kita mampu dan karena kita belinya juga cash gitu. Jadi nggak ada masalah. Dan selain itu kita beli barang yang oke lah, misalnya kita beli ini, kita beli bolpen harganya 100.000, tapi bolpen ini awet sampai 10 tahun nggak habis-habis gitu. Ya udah nggak apa-apa, kalian beli aja daripada kalian beli bolpen harganya 2.000 tapi 2-3 minggu kalian harus beli lagi. Jadi ada nilainya yang harus kalian ukur di situ. Mahal dikit nggak apa-apa. Tapi kalau kalian beli tas 200.000 ujung-ujungnya 1 tahun rusak, ya mendingan kalian beli yang harganya 2 juta gitu. Jadi harus ada mindset yang seperti itu, walaupun memang semua harus diukur dengan kemampuan ya. Kedelapan ini adalah budgeting. Budgetingnya itu adalah kebutuhan sehari-hari. Kebutuhan kalian makan di rumah, minum, yang kalian makan itu harus ada di budgeting, di budget ya. Kalian itu makan sebulan itu berapa di rumah? Misalkan sebulan makan 1 juta. Ya udah, kalian makan 1 juta sebulan. Kalau bisa sisa itu bagus. Kalau kurang ya jangan sampai kurang gitu. Kalian juga harus ada budgeting untuk kebutuhan bulanan. Jadi misalkan beli sabun, beli sampo biar nggak membeludak gitu. Tiba-tiba ini beli aja nggak ada budgeting, itu juga nggak boleh. Semuanya harus dibudget. Dan ini kelebihan milenial juga. Bandingkan harga yang paling murah, nggak harus beli di supermarket. Bisa beli di online shop, apa-apa. Kalau aku dulu juga pernah share di video ini, aku bikin video tentang aku beli barang-barang di jd.id, itu juga murah, atau mungkin kadang Shopee juga lebih murah. Terus ada cashback, pakai payment digital yang ada cashbacknya. Itu bener-bener bikin kita jadi dapat tambahan uang kaget gitu ya, kalau menurut aku. Jadi ada cashback lagi, nggak usah malu sama si emasnya. Kalau kita paymentnya pecah-pecah nggak apa-apa. Kalau buat bisa belanja juga lewat Grabmart, itu juga ada cashback sampai 50.000 kadang. Itu kita harus benar-benar tidak menutup mata kita untuk hal-hal seperti itu ya, karena itu bisa menambah pemasukan kalian. Itu juga bisa membuat kita lebih hemat gitu. Kalau kalian sudah punya baby ya juga ada alokasi untuk beli susu, alokasi untuk beli pampers, itu semua harus di-budgeting semuanya. Karena pengeluaran seperti itu kelihatannya kecil tapi dia tidak terasa. Dia tidak terasa bisa membuat kebocoran yang cukup besar. Nah itu ya. Kasih istri kalian uang jajan ya. Sepintar apapun istri kalian itu menghasilkan uang, suami itu harus kasih istri uang jajan selama suaminya mampu ya. Kalau misalkan ada yang bilang, tapi kan suami saya harus kerja karena suami nggak bisa memenuhi sepenuhnya kebutuhan gitu kan, ada yang seperti itu. Atau kita sama-sama uangnya jadi satu, itu oke, nggak apa-apa. Tapi alokasikan uang untuk istri juga, jadi untuk jajan istri. Karena istri itu perlu budgeting beli skincare, perlu juga budgeting untuk dia kalau mau pergi sama teman-teman. Jadi kita tuh harus mempertimbangkan hal seperti itu. Begitupun sebaliknya, harus ada uang jajan untuk suami. Kenapa? Karena seorang cowok, sepelit-pelitnya cowok, itu pasti dia ada gak kerasa, dia ngeluarin uang, itu dia gak tahu uangnya kemana. Dia kadang gak sadar sudah berapa banyak uang yang dia keluarkan dalam 1 bulan itu. Apalagi ya kalau misalkan suami kalian tuh misalkan
pangkatnya BM, bos gitu. Kadang suka bayar-bayarin pegawainya, nggak sadar dia udah berapa banyak bayarin itu. Nah, pentingnya dikasih uang saku itu supaya dia bisa sadar, oh aku itu cuman punya uang saku 500.000 sebulan, berarti aku sehari makannya berapa, terus aku bisa nongkrong ngopi sama teman-teman berapa, ke warkop berapa kali sehari, itu semua bisa diatur. Akhirnya dia bisa mikir kalau uangnya dia itu terbatas juga gitu. Jadi nggak mempengaruhi keuangan rumah tangga secara keseluruhan gitu, karena semua ada alokasinya. Dan ini pengalokasiannya juga nggak perlu cash, nggak perlu. Saya lihat ada orang yang dicatat kayak begini ya. Dan ini penting juga, harus dicatat, semua pengeluaran harus dicatat, sekecil apapun, walaupun cuma beli energen gitu, harus dicatat. Tapi nggak perlu dicatat di sini, nggak perlu. Kan sekarang ada gadget begini kan, ada gadget. Kita pakai aja ini gadget buat catat. Kalian bisa saat itu juga setelah bertransaksi langsung bisa ditulis, ada yang miss. Kalau kalian pakai yang begini atau kalian masukin ke amplop uangnya itu, udahlah. Kalau kaum milenial, kaum seperti saya ini, itu nggak akan efektif. Ujung-ujungnya nggak akan ditulis, ujung-ujungnya nggak akan terlaksana itu semua planning. Jadi mendingan yang kalian mudah, kalian gampang. Poin yang ke-10 adalah memberi. Misalkan kalian biasa memberi orang tua, atau kalian biasa memberi kerjaan rumah ibadah atau bersedekah, itu boleh banget kalian alokasikan. Silahkan dialokasikan sesuai kemampuan ya, sesuai kemampuan. Semua harus sesuai kemampuan. Karena balik lagi ke poin yang pertama itu tadi, mindset kalian akan income kalian seperti apa, pemahaman dan cara meresapi kalian uang itu gimana, begitu. Selanjutnya adalah mulai berpikir tentang penambahan income. Nggak usah malu, walaupun udah punya gaji besar, misalkan suami, atau punya penghasilan yang cukup besar, tapi harus ada pasif income lainnya yang bisa dimunculkan dari investasi itu tadi. Nah, begitu. Itu kurang lebih bagaimana cara saya mengatur keuangan rumah tangga kecil saya, keluarga kecil saya. Karena kebetulan kami belum punya baby, jadi masih lebih mudah mengaturnya. Dan itu diperlukan, sangat penting, karena kalau kalian udah punya anak, itu kalau udah nggak ada habit atau kebiasaan untuk mengatur, itu akan lebih susah. Karena kalian ibaratnya udah kebiasaan, udah mengalir aja seperti itu, akhirnya waktu punya anak juga berantakan juga, jadi lebih, akhirnya banyak yang miss, banyak yang apa, itu nggak nyaman. Kalau kalian punya income itu fix tiap bulan, mungkin bisa tertutup. Oh yaudah nggak apa-apa, bulan depan dibayar lagi, bulan depan, tapi kan nggak enak gitu kan hidup seperti itu. Untuk saya dan suami saya itu kita pendapatan tidak fix pasti segini, jadi kita pasti punya cara untuk mengatur seperti itu. Dan itu sangat penting buat saya. Begitulah tips yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat. Dan mungkin buat teman-teman yang juga punya tips yang lain yang mungkin belum saya lakukan, bisa komen di bawah. Dan supaya saya juga bisa lakukan tips itu, dan saya bisa mencoba tips itu, sehingga kita bisa sama-sama berbagi informasi yang berguna untuk kita semua, begitu. Dan terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Jangan lupa like. Dan kalau memang kalian gak suka, kalian boleh dislike, supaya ini bisa menjadi evaluasi buat saya. Dan kalian bisa komen. Jadi jangan cuma di dislike, di komen aja gak apa-apa. Dan sampai jumpa di video-video lainnya. Bye-bye.